Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Malaysia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nih, nanti kita peragain dulu, terus habis kita nanti kalian yang niru, oke? Oke. Semua ya. Pancasila, please clap your hands. If you love Pancasila, make your voice heard. If you love Pancasila and you really want to show it, if you love Pancasila, please say horas. Nah, sekarang barengan ya. Oke. If you love Pancasila, please clap your hands. If you love Pancasila, make your pose. If you love Pancasila and you really want to show it, if you love Pancasila, please say horas. Langsung saja ya kita masuk ke materinya, yaitu pengertian Pancasila sebagai sistem etika yang akan disampaikan oleh saudari Astia. Padanya saya persilakan. Baik, selamat pagi semuanya. Saya akan mendengarkan tentang pengertian Pancasila sebagai sistem etika. Secara sederhana, sistem dapat didefinisikan sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisah-pisahkan, karena antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan guna mencapai tujuan tertentu. Secara etimologis, istilah etika berasal dari bahasa Yunani ethos, kebiasaan, watak, istilah, dan etikos, susila atau kelakuan baik. Sinonim dengan moral dari bahasa Latin mores, yaitu adat atau kebiasaan. Inti etika, ajaran tentang perilaku baik dan buruk, perintah dan larangan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Ladi Siddhartha 1965, etika merupakan himpunan bagian-bagian yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian peran etika dalam masyarakat. Etika mengatur tata cara hidup yang baik, baik secara individu maupun sosial. Nilai-nilai etika diturunkan antar generasi dan diwujudkan dalam bentuk kaidah, norma, atau aturan yang mengikat. Etika berfungsi sebagai pedoman perilaku yang memuat perintah dan larangan, serta membantu manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai sistem etika berarti nilai-nilai Pancasila dijadikan dasar dalam membentuk perilaku dan tata kelakuan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut tidak hanya abstrak, tetapi juga menjadi pedoman normatif yang mengarahkan manusia untuk bertindak sesuai dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada dalam 5 dimensi nilai, yaitu 1. Ketuhanan, spiritual dan ketaatan pada Tuhan. 2. Kemanusiaan, penghargaan martabat manusia. 3. Persatuan, solidaritas dan cinta tanah air. 4. Kerakyatan, menghargai perbedaan dan tidak memaksakan kehendak. 5. Keadilan, kepedulian sosial dan tolong-menolong. Mencerminkan 4 tabiat saleh. 1. Kebijaksanaan. 2. Kesederhanaan. 3. Keteguhan. 4. Keadilan. Menyinggung poin 4 tabiat saleh yang sudah disebutkan tadi, berikut paparannya. 1. Kebijaksanaan adalah tindakan yang didasari niat baik, menyatukan pikiran, perasaan, dan kehendak, serta dilandasi kepercayaan
menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan religius. 2. Kesederhanaan berarti memiliki sikap tidak berlebihan dalam mengejar kenikmatan duniawi. 3. Keteguhan adalah sikap untuk tidak menghindari segala bentuk penderitaan atau tanggung jawab. 4. Keadilan merupakan kewajiban untuk memberikan hak yang semestinya kepada diri sendiri, sesama manusia, dan kepada Tuhan. Kita akan menyampaikan tentang urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika menjadi prioritas utama dalam situasi negara Indonesia yang sangat kompleks dengan berbagai problema sosial, politik, ekonomi, hukum, dan lain-lain yang menghadang dan menghambat kesuksesan pembangunan nasional. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantahkan semangat persatuan atau mengancam integrasi bangsa. Ketiga, masih terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara, seperti kasus penyerbuan lembaga pemasyarakatan Cepoman Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti putusan bahas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia Sampel Corby. Keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar, seperti kasus penggelapan pajak oleh perusahaan, kasus Panama Papers yang menghindari atau mengurangi pembayaran pajak. Semua problema kebangsaan itu mengharuskan pentingnya fungsi dan peran Pancasila sebagai sistem etika, karena dapat menjadi pedoman utama bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena mengandung nilai-nilai moral yang ideal dalam masyarakat. Kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Ibu Pertiwi. Kepada hadirin dipersilakan untuk berdiri kembali.
sebagai sistem etika itu masih dalam bentuk filosofi Konslat atau Lansman, yaitu nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat dalam pandangan hidup masyarakat. Sebagai aturan resmi atau formal gitu, tapi nilai-nilai moral itu sudah ada dan sudah dijadikan pedoman hidup bagi masyarakat pada masa itu. Nah, dan salah satu nilai penting yang berkembang pada masa itu yaitu nilai-nilai kemandirian bangsa, atau Presiden Soekarno sendiri menyebutnya berdikari, yaitu berdiri di atas kaki sendiri. Nah, jadi bangsa Indonesia itu diharapkan mampu membangun dan mengatur dirinya sendiri tanpa bergantung kepada negara lain. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika itu disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP 7. Nah, jadi penataran P4 itu pedoman, penghayatan, dan pengembangan Pancasila. Nah, jadi itu tuh program pemerintah pada masa Orde Baru. Jadi program ini tuh berupa penataran atau kayak pelatihan itu yang diikuti sama pelajar, mahasiswa, terus pegawai negeri, juga masyarakat umum. Nah, tujuannya itu supaya semua warga itu paham dan juga ngamalin Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sementara BP7 itu lembaga yang menyelenggarakan dan juga mengatur penataran P4 itu. Jadi singkatnya, penataran P4 itu cara menyebarkan dan mengajarkan Pancasila-nya, sementara BP7 itu lembaga yang ngurusin sama nyelenggarain penataran P4 itu. Enggak sih, nah, lalu ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7. Nah, dan untuk memudahkan pemahaman tentang butir-butir sila Pancasila, teman-teman bisa lihat di tabel itu, mungkin bisa dikirim nanti di grup. Nah, jadi di situ di tabel itu ada 35 butir dari sila-sila Pancasila yang diambil dari buku yang ditulis oleh Suprapto di halaman 53 sampai 55. Kemudian selanjutnya, pada masa reformasi, Pancasila sebagai sistem etika itu tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Contohnya itu abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan banyaknya korupsi di kalangan pemerintah. Selanjutnya ada sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Contohnya, orang Minangkabau dalam bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembunuh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang terbarat di bumi Indonesia ini. Jadi sebenarnya masih memerlukan penelitian yang lebih dalam. Selanjutnya ada sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam teori Grundnorm atau norma-norma dasar yang dicetuskan oleh Hans Kelsen yang berperan sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Hans Kelsen, teori hukum norma memiliki bentuk seperti piramida, ya, misalnya seperti yang di depan. Nah, norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukan suatu norma akan semakin konkret norma tersebut. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sehingga perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan juga ekonomi.
demokrasi tidak berjalan sebagaimana semestinya. Memang pemilu dilaksanakan, tetapi pelaksanaannya tidak sepenuhnya mencerminkan etika Pancasila. Selanjutnya, memasuki orde baru, tantangan etis muncul melalui maraknya nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merusak prinsip keadilan sosial. Pancasila sering dijadikan alat penantaran formal, tetapi penerapannya dalam kehidupan bernegara tidak konsisten. Walaupun konsep manusia Indonesia seutuhnya diperkenalkan, realitasnya reformasi kebebasan politik berkembang pesat, namun sering tidak diimbangi dengan kedewasaan moral. Muncul perilaku anarkis